Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, yang kami sembah muliakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup bagi kami orang yang percaya. Karena itu di perayaan hari kenaikan-Mu yang ke surga, kami akan baca, dengar, renungkan firman. Maka berfirmanlah kepada kami, baik sebagai hamba pembawa firman, dapat menyampaikan firman ini dengan baik, dan sebagai jemaat akan mendengarkan firman Tuhan ini pun dengan baik, sehingga di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus yang memberi hikmat dan pengertian, kami semua dapat melakukan firman Tuhan ini dengan baik pula di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 akan kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Judul pembacaan firman Tuhan, Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga adalah salah satu tonggak sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah Bapa lewat Yesus Kristus sendiri. Yesus yang lahir dalam kehinaan, menderita sengsara, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, sekarang bersama semua orang yang percaya di segala abad dan tempat, kita boleh lagi merayakan kenaikannya ke sorga. Dan khusus bagi kita selaku warga Gemim, dituntun dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang sudah kita baca bersama tadi. Ada beberapa catatan dari bacaan ini, yaitu yang pertama, para murid mempertanyakan apakah Tuhan pada masa ini mau memulihkan kerajaan Israel. Tetapi jelas Yesus menjawab bahwa prioritas kehadirannya di dunia ini bukan untuk memulihkan kerajaan Israel, tetapi ialah menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Ayat 8. Dan tentu bagi mereka menghadirkan kerajaan Allah harus menjadi saksi. Yang kedua, ketika Yesus terangkat di saat para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih
berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini adalah suatu teguran kepada para murid bahwa jangan hanya berdiam diri, jangan hanya berdiam menatap langit, tetapi mereka harus pergi. Seperti kata Yesus ayat 7, mereka harus menjadi saksi mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung dunia. Dari dua catatan ini, saudara-saudaraku, maka kita belajar bahwa para murid harus menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka akan diberikan kuasa dalam melaksanakan tugas pelayanan pemberitaan Injil dalam satu tujuan utama, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan semua itu dalam catatan sejarah pemberitaan Injil itu sendiri, para murid telah melakukannya. Itulah yang menjadi titik awal bagi para murid dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk menjadi saksi yang hidup bagi dunia ini, saksi yang menjadi berkat bagi sesama, saksi yang berani berkata ya untuk setiap kebenaran, dan tentu sebaliknya tidak menjadi bagian mereka menjadi saksi yang acuh dalam pelayanan, saksi yang masa bodoh, saksi dusta yang menyebarkan kebohongan, dan lain sebagainya. Di saat ini kita belajar bahwa saat kita kembali merayakan kenaikannya, kita juga kembali mau meneguhkan keyakinan iman kita akan Yesus yang naik itu akan kembali lagi. Jadi kenaikannya bukan mau meninggalkan murid, bukan mau meninggalkan saudara dan saya, tetapi Injil Yohanes pasal 14 ayat 2b sampai 3 dituliskan, "Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jelas di sini kenaikannya membawa kesukacitaan bagi setiap orang yang percaya. Maka kedatangannya kembali pun yang akan membawa kita hidup bersamanya kekal sampai selamanya tentu juga harus mendatangkan kesukacitaan. Dia akan datang memintakan pertanggungjawaban kepada saudara dan saya, apakah selama hidup kita di dalam dunia ini telah menjadi saksi-saksi baginya, saksi yang setia, saksi yang menghadirkan kerajaan Allah. Karena ketika dia datang kembali, tentu waktunya tidak ada yang tahu. Dia datang seperti pencuri di mana tuan rumah tidak tahu kapan pencuri datang, rumahnya akan dibongkar. Kesaksian Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Dalam situasi tersebut, maka kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia, tekun berdoa, bersaksi, melayani sampai Tuhan datang kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei, saya secara pribadi ada di tempat yang sama juga, diteguhkan sebagai pendeta. Dan di situ saya juga berkhotbah di dalam tema yang sama, di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Saya bacakan catatan khotbah saya yang masih ada. Bagian refleksi. Dalam penghayatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka setidak-tidaknya kita dapat mempelajari 3 hal.
Yang pertama, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi pengikutnya yang setia dalam kesaksian, dalam pelayanan. Baik tentu kita selaku pelayan khusus dan juga bagi jemaat yang ada. Yang kedua, sekalipun ada begitu banyak pergumulan, tantangan dalam hidup kita, maka tentu tidak akan membuat kita menjadi orang Kristen yang pasif. Tetapi harus menjadi orang Kristen yang aktif, yang kemudian dalam tantangan pergumulan itu tidak akan pernah melunturkan iman percaya kita. Dan yang ketiga, hidup dalam rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan, maka akan menghasilkan komitmen. Komitmen yang membawa perubahan sikap. Dari yang jahat menjadi baik, dari ragu-ragu menjadi kepastian, dan dari keadaan kita yang mungkin belum memberi yang terbaik untuk Tuhan, maka kita berupaya, berusaha memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaannya. Itu adalah refleksi penghayatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ke sorga, tanda petik 5 tahun yang lalu. Apakah di saat ini refleksi tentang kenaikan Yesus Kristus itu bagi saudara dan saya masih sama atau seberubah? Masih sama atau seberubah? Masih sama toh? Karena itulah yang difasilitasi oleh gereja lewat perayaan gerejawi. Mengingatkan saudara dan saya untuk bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Ketika dia datang ke dunia lewat peristiwa Natal, ketika dia dalam pelayanan, dalam kesengsaraan, dalam kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan ini adalah hari yang ke-40 dari kebangkitannya. 10 hari ke depan kita akan merayakan ketuangan Roh Kudus. Dan itu adalah janji Tuhan dalam bacaan kita, kamu akan diberikan kuasa. Kuasa itulah yang dicurahkan lewat peristiwa Pentakosta. Bagi para murid yang kurang lebih ada 120 orang, yang kemudian mereka menjadi saksi bagi Kristus dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan lewat pekabar-pekabar Injil dari Belanda, kita semua pun boleh mengalami iman yang sama dengan para murid. Sekarang tanggung jawab kita adalah menjadi kesaksian baginya, dan tunjukkanlah terus kesaksian kita di dalam kehidupan ini. Andalkanlah Tuhan senantiasa, pohonkanlah hikmat-Nya sehingga rahmat dan kebaikan-Nya menjadi bagian kita. Kita terus mengerjakan dalam dunia ini selama kita terus diberikan kekuatan, kemampuan, sehingga sampai pada akhirnya kita yang setia pasti dianugerahkan Tuhan mahkota kehidupan yang kekal, dan kita akan bersukacita dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, firman kehidupan, memberkati kita lewat firman-Nya yang telah kita renungkan bersama. Amin.